Jadi dari TK, SD, SMP itu saya di luar negeri. Nah, pas di SMP. Halo semuanya. Selamat datang di P5 Bersuara. Perkenalkan, nama aku Rachel. Dan perkenalkan, nama aku Eo. Ini adalah podcast pertama kita. Nah, hari ini kita akan membicarakan topik dengan judul Ada Apa di SMA. Aku nggak cuma berdua aja, tapi kita juga ngundang salah satu guru yang asik banget. Siapa sih gitu yang nggak kenal sama guru ini? Oke, daripada kalian makin penasaran, langsung aja narasumber kita adalah Pak Martin. Halo Pak Martin. Halo, selamat sore Eo dan Rachel. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Ya, puji Tuhan kenyang, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Jadi kita akan ngobrol seputar masa-masa SMA yang udah pernah Pak Martin lalui. Sesuai sama tema kita kali ini, supaya teman-teman tuh tahu gimana rasanya masa SMA itu. Bapak udah siap belum kita tanya-tanya? Ya, boleh dong. Boleh. Silakan. Oke, karena Pak Martin udah siap, jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Nah, Pas SMA, apa aja sih pengalaman Bapak? Mungkin bisa diceritain pengalaman Bapak pas di SMA yang paling Bapak ingat sampai sekarang. pengalaman SMA. Ya, pengalaman SMA itu, jadi gini, latar belakangnya dulu ya. Jadi latar belakang itu, saya itu SMA-nya beda dengan SMP. Jadi dari TK, SD, SMP itu saya di luar negeri. Nah, pas di SMA itu saya di negeri. Nah, jadi ada perbedaan budaya nih antara SMA di luar negeri dan sekolah di luar negeri dan sekolah di negeri. Biasanya ya, ini menurut pengalaman saya, ketika kita di luar negeri itu dia akan lebih ketat, ya. Kalian juga mengalami kan, sekolah kalian di luar negeri kan, ya kan, swasta kan luar negeri kan. Nah iya, jadi saya dulu dari TK, SD, SMP saya di swasta, terus kemudian pas SMA akhirnya saya memilih untuk memilih di sekolah negeri. Selama saya sekolah di swasta, saya mengalami dan merasakan bahwa swasta itu ketat banget, tugas-tugas yang banyak, ya. Terus kemudian kita tuh wajib punya 3 buku, ya, catatan, buku latihan, sama buku PR. Itu zaman saya. Jadi ketika kita ke sekolah tuh udah kayak bawa ini ya, batu dalam tas. Jadi bayangin 5 pelajaran, 1 buku cetak, berarti ada 4 kali 5, 20 buku. Ya, jadi 20 buku, sehingga ketika masuk ke SMA negeri, saya mengalami sesuatu yang beda banget. Karena di negeri itu kayak dikasih kebebasan, mau bukunya berapapun, ya, mau ada buku cetak kayak, mau ada buku catatan kayak, cuma 1 buku saja, di situ catatan, di situ kalian punya latihan, kita punya PR, itu boleh. Jadi kayaknya waktu di SMP dari buku yang banyak, terus tiba-tiba ke SMA di negeri bukunya sedikit, jadi ada perbedaan. Itu yang pertama. Terus kemudian tadi ya, kedisiplinan. Jadi kalau seandainya di SMP itu kayaknya ketat banget dari disiplinnya, rambut, terus kemudian pakaian harus rapi, telat 1 menit aja nggak boleh. Terus habis itu guru piketnya itu selalu keliling rutin. Nah, sedangkan kalau di negeri ini agak sedikit longgar. Longgarnya kenapa? Kita telat sedikit aja itu masih boleh, masih bisa masuk. Terus kemudian masalah pakaian tidak terlalu ketat dibandingkan dengan swasta. Terus kemudian ketika kedisiplinan lainnya, kalau seandainya ada jam kosong, pengalaman saya di SMP itu jam kosong itu selalu ada guru yang masuk jagain, ngasih tugas. Sedangkan kalau ketika SMA di negeri, ketika jam kosong itu kayak tidak ada guru. Terus kemudian kami bebas ngapain nanti di dalam, menyanyi-nyanyi, mau main gitar, selama itu tidak mengganggu kelas lain, it's okay. Bahkan ada juga yang ke kantin. Jadi waktu SMA itu yang paling saya ingat, jam kosong itu kami adalah curi-curi waktu untuk ke kantin, ya, curi-curi waktu untuk ke jajan. Terus kemudian SMA juga itu lebih ke tanggung jawabnya lebih besar lagi. Ini yang selalu saya tekankan kepada anak-anak murid saya. Dari kelas 7 ke kelas 8 itu tanggung jawabnya besar. Dari 8 ke 9 lebih lagi, apalagi dari kelas 9 ke SMA, memasuki tingkatan yang baru, tentu tanggung jawabnya lebih baru lagi. Karena apa? Karena di SMA itu yang pertama jadwal pelajarannya lebih banyak,
Jadi di SMA itu dia ada IPA-nya itu tidak seperti hanya biologi dan fisika, ya, tapi ada juga kimia. Jadi tambah lagi, terus kemudian ada mata pelajaran lainnya lagi, sehingga tanggung jawabnya lebih besar lagi. Nah, berkaitan dengan pengalaman saya di SMA, karena memiliki teman yang baru dari latar belakang dan keberagaman yang beda-beda. Jadi kalau seandainya waktu SMP itu, karena SMP saya swasta, jadi hanya ya mayoritas itu agamanya sama, agamanya mirip, serupa gitu ya. Tapi ketika kita masuk SMA, saya masuk di SMA negeri, saya bertemu dengan teman-teman dengan latar belakang yang berbeda. Di situ saya sudah mulai belajar untuk bagaimana bertoleransi. Terus kemudian juga saya bertemu dengan guru dengan latar belakang yang berbeda pula, belajar lagi toleransi, terus kemudian menyadari bahwa ternyata keberagaman itu enak dan unik gitu. Karena dengan keberagaman kita semakin tahu satu sama lain, dengan keberagaman kita semakin tahu apa sih yang unik dari si A, apa sih yang unik dari si B. Itu saya belajar banyak ketika SMA, karena memang keberagamannya lebih banyak lagi ketika di SMA. Bukan berarti di SMP tidak ada keberagaman, tapi di SMA ini lebih banyak lagi keberagaman. Begitu. Terus kemudian di SMA, karena yang tadi saya bilang, negeri itu agak sedikit longgar begitu ya, masalah kedisiplinan dibandingkan dengan swasta. Jadi saya baru pertama kali yang namanya merasa coba-coba gitu ya, coba-coba bandelnya itu di SMA. Coba-coba bandelnya yang pertama adalah main HP ketika guru ngajar. Bayangin, kalau SMP kan tidak boleh bawa HP. Ya, pas SMA itu dikasih yang namanya kebebasan untuk kita bawa HP, tapi yaitu kembali lagi kebebasan itu justru menuntut kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi karena saking bebasnya, saya pun baru pertama kali coba-coba bandel, jadi akhirnya saya coba-coba bandelnya itu adalah main HP ketika lagi guru ngajar. Jadi karena pas lagi bosan gitu ya, kayaknya main HP di kelas. Dan itu sering kali terjadi. Terus kemudian di SMA juga saya baru mengalami yang namanya orang tuh bolos. Jadi waktu SMA itu saya lihat teman-teman saya bolos sekolah pada saat jam istirahat. Jadi mereka cabut dari sekolah, mereka panjat dinding di belakang sekolah saya. Itu baru pertama kali saya melihat orang tuh bolos sekolah dengan cara seperti itu. Karena di SMP nggak mungkin kayak gitu. Ya, jadi SMP ketat banget, apalagi SMP swasta itu ketat banget. Tapi ketika saya masuk ke negeri, yang namanya saya lihat ada orang jam kosong itu ke kantin, saya lihat, saya ikutin begitu ya. Kalau bolos saya nggak pernah bolos, ya cabut dari sekolah juga tidak pernah. Hanya pengalaman yang negatif yang teman-teman ataupun anak-anak yang tidak boleh ikutin adalah ngebohongin guru. Ya, jadi pernah ngebohongin guru supaya pulang cepet gitu ya, jadi bilangnya sakit padahal enggak. Jadi pernah seperti itu waktu SMA. Jadi ya itulah, jadi waktu SMA itu karena saya ngerasanya namanya kebebasannya itu lebih lagi, justru tanggung jawab saya belajarnya dari situ. Jadi ketika dikasih kebebasan yang lebih, saya diberikan tanggung jawab yang lebih besar, saya bisa nggak bertanggung jawab atas tanggung jawab saya tersebut. Apakah saya menggunakan kebebasan itu untuk jadi semakin orang yang negatif, atau justru saya ketika saya semakin bebas, saya harus semakin jadi orang yang bertanggung jawab. Itu sih pengalaman saya, Eo dan Rachel. Jadi memang ada perbedaan dari SMP dan SMA, karena tadi ya, kalau SMP saya di luar negeri, kalau di SMA saya di negeri. Gitu. Oke, apa lagi nih? Itu masuk ke pertanyaan kedua ya. Bapak pernah nggak sih ikut organisasi kayak OSIS atau yang lain gitu pas SMA? Kalau SMA ikut organisasi saya ikutin. Ya, saya ikut organisasi karena memang dari SMP saya sudah belajar organisasi. Jadi dari SMP saya juga ikut OSIS, ikut Paskibra. Terus kemudian pas SMA saya juga terjun lagi di OSIS. Ya, jadi SMA saya join, saya tergabung di OSIS. Terus kemudian di organisasi Rohani Kristen juga saya terpilih ikut dalam organisasi Rohani Kristen tersebut. Terus kemudian kalau misalnya dalam tingkatan kelas atau dalam ranah kelas, ya beberapa kali terpilih menjadi wakil dan ketua kelas seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Oke, banyak ya Pak organisasinya, sangat berprestasi. Banyaknya organisasi belum tentu berprestasi ya. Iya, jadi bisa aja kan orang ikut organisasi ikut doang kan nggak ada andilnya gitu ya. Kalau saya sih puji Tuhannya ada andilnya ya. Iya, gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kira-kira
nilai-nilai Bapak pas SMA tuh gimana, Pak? Rata-rata bagus, biasa aja, atau mungkin yang lain? Gimana tuh, Pak? Boleh diceritain? Nah, itu dia. Itu juga yang menarik ya, karena saya mengalami SMA itu ada kebebasan yang cukup saya nikmatin. Akhirnya dari SMP saya menyadari bahwa nilai saya itu turun di SMA. Ya, turunnya kenapa ya itu tadi saya bilang di SMA tuh lebih kayak kebebasannya itu yang dikasih ke kita tuh lebih luas, itu lebih besar lagi kebebasannya. Oleh sebab itu tanggung jawabnya pun lebih besar lagi, karena seperti yang tadi saya bilang, di kelas itu kalau seandainya guru nerangin ada murid yang nggak ngedengerin, itu kayaknya nggak ketahuan. Tapi kan kalau seandainya kita di SMP kan guru kan bisa tahu ya, apalagi swasta tuh guru pasti tahu bahwa oh ini nggak ngedenger ini, oh ini lagi nggak fokus nih, pasti kita ditegur. Tapi kalau saat panjang saya mengalami di SMA saya, kehidupan SMA saya di negeri, ini agak longgar sehingga saya jadi terlena untuk bermain, jam belajarnya semakin berkurang, dan akhirnya nilainya itu saya rasa turun. Ya, saya analisis nilai saya itu turun dari SMP ke SMA. Jadi sepanjang SMA itu saya merasa nilai saya turun dibandingkan ketika nilai saya di SMP. Tapi ya so far masih so-so lah ya. Jadi tengah-tengah, tidak di bawah KKM. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, cara belajar yang efektif tuh gimana sih supaya bisa bagi waktu antara main sama teman, ngerjain tugas sekolah, belum lagi tugas-tugas organisasi atau tugas-tugas di luar juga. Terus mereka juga harus tetap bagus gitu, Kak. Cara belajar efektif. Kalau cara belajar efektif, tiap orang tuh punya cara belajar yang beda-beda ya. Ada orang yang belajarnya sambil dengerin musik, ada orang yang belajarnya harus dengan menonton video baru bisa belajar dengan baik. Tapi kalau saya pribadi, bagi saya itu belajar yang efektif itu adalah mendengarkan kemudian mencatat. Karena apa? Karena menurut saya dengan mendengarkan sekaligus mencatat itu kita belajar 2 kali. Ya, 2 kali dalam 1 kali kesempatan. Jadi saya mendengarkan, kemudian apa yang saya dengarkan itu saya olah, saya tafsir, tafsiran saya itu kemudian saya catat. Jadi yang saya catat itu bukan mentah-mentah apa kata gurunya, yang saya catat itu adalah apa yang saya tangkap dari guru. Jadi ketika gurunya ngomong A, kemungkinan yang bisa saya catat itu adalah A kuadrat atau A kali A. Jadi ada tafsiran yang kemudian membantu saya untuk belajar, oh ternyata ketika gurunya menerangkan tentang ini, yang saya mengerti ini. Yang penting kata-kata atau poin-poin pentingnya saja saya catat, itu bisa membantu saya dalam hal belajar. Gitu. Terus kemudian membagi waktu itu yang sangat sulit. Gitu ya, apalagi ketika kalian atau ketika kita memutuskan untuk terjun dalam dunia organisasi. Karena dalam dunia organisasi itu tidak hanya menuntut yang namanya ide, tapi juga menuntut yang namanya tenaga. Jadi sebagai orang yang terjun dalam organisasi, kita itu harus bisa membagi waktu. Cara membagi waktunya adalah jangan pernah menunda yang bisa kita lakukan sekarang. Gitu. Jadi misalnya kalau kalian sudah terjun dalam dunia organisasi atau kita sudah terjun dalam dunia organisasi, kita tahu nih bahwa kita punya tugas yang lebih penting. Tugas apa itu? Tugas sekolah. Jadi ketika guru memberikan tugas dan tidak dikumpulkan besoknya, atau kalian diberikan tenggat waktu yang cukup lama, sebagai orang yang tahu bahwa kalian itu punya tugas atau kita itu punya tugas di organisasi, seharusnya tugas sekolah itu yang lebih utama dulu. Jadi tugas sekolahnya dikerjakan dulu, jangan ditunda. Ketika itu sudah selesai, kalian punya waktu untuk mengerjakan tugas organisasi. Jadi begitu cara saya membagi waktu ketika saya terjun dalam organisasi. Dan juga dengan belajarnya. Dan tadi juga cara efektifnya adalah mendengarkan sekaligus mencatat. Begitu. Oke. Kata Pak Martin juga udah dijelasin tadi, kalian juga bisa belajar sesuai dengan cara belajar kalian masing-masing. Contohnya kalau kalian lebih cepat ngerti belajar pas dengerin musik, kalian bisa dengerin lagu-lagu yang kalian suka, yang rileks. Dan untuk yang cepat ngerti, kalau lihat visual, kalian bisa nonton video pembelajaran kayak video-video belajar di YouTube. Atau dengan cara banyak banget cara belajar yang lain yang bisa buat kalian cepat untuk ngerti pelajaran. Bener banget tuh guys, jadi belajar senyaman kalian aja. Karena gini, kalau saya kenapa saya pilihnya mencatat, mendengarkan guru sambil mencatat, karena kalau saya belajar sambil mendengarkan lagu bukan belajar, tidur. Ya, jadi cara belajar dengan cara mendengarkan lagu saya coret dari kamus saya, akhirnya saya memilih yang pasti-pasti aja. Jadi saya menghindari mendengarkan lagu Rachel. Oke, ada lagi? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Kasih dong Pak beberapa tips supaya bisa masuk ke SMA favorit atau SMA pilihan kita.
terutama buat kakak kelas 9 yang bentar lagi naik ke jenjang SMA, biar mereka lebih rajin dan lebih semangat juga. Berkaitan dengan ini ya, pilihan SMA ya. Oke, tips-tipsnya yang pertama sih dari saya adalah pilihlah dulu SMA-nya. Ya kan, harus ada SMA-nya dulu nih, SMA pilihannya. Terus kemudian cari tahu kira-kira di SMA itu apa yang bisa kalian kembangkan. Atau keunggulan dari SMA itu apa. Jadi pilihlah SMA yang dia itu bisa membantu kalian untuk mengembangkan prestasi yang udah pernah kalian capai ataupun yang pengen kalian kembangkan sejak dari SMP. Jadi kalau misalnya kalian punya kemampuan di bidang musik, pilihlah SMA yang membantu kalian untuk mengembangkan talent kalian di bidang musik. Banyak kok SMA yang bergelut ataupun sangat mengedepankan terkait dengan prestasi musik, itu ada juga. Atau misalnya kalian suka menggambar, ya pilihlah SMA yang bisa membantu kalian untuk mengembangkan talenta kalian di dunia gambar. Atau misalnya kalian suka nih bersaing ataupun berkompetisi misalnya di dalam hal sains ataupun dalam olimpiade apapun, carilah SMA yang memang sudah benar-benar terpercaya ataupun sudah pernah berpengalaman memenangi banyak lomba-lomba di bidang tersebut. Jadi pilihlah SMA yang memang benar-benar ngebantu kalian untuk berkembang, baik itu secara prestasi maupun secara karakter. Terus kemudian yang kedua, ketika kalian sudah punya pilihan tersebut, kalian harus tetap fokus pada pilihan kalian. Ya, fokus itu dalam artian ketika kalian mau mencapai itu, kalian harus belajarnya dengan sungguh-sungguh. Jangan karena kalian sudah punya nih SMA ini, udah pasti masuk. Nggak ada seperti itu. Karena setiap ketika kita mau masuk ke dalam SMA ataupun sekolah yang lebih tinggi lagi, biasanya ada seleksinya. Jadi seleksi itu harus kita manfaatkan dengan baik supaya ketika kita masuk ke sana itu lebih memudahkan kita masuk pada SMA pilihan kita. Jadi bagi siswa-siswi yang mendengarkan yang masih kelas 7, 8 begitu ya, ini juga penting. Prestasi kalian itu tidak hanya diukur ketika kelas 9, tapi dari kelas 7, 8 dan juga 9 ketika kalian mau masuk SMA favorit itu akan terhitung semua. Terus kemudian yang ketiga adalah jangan lupa berdoa. Ya, jadi dibawa dalam doa tiap hari, doakan apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang didoakan. Itu aja sih tips dari saya. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi adalah beberapa tips dari Pak Martin. Semoga tips-tips itu bisa kalian terapkan ya, guys. Kita udah ada di penghujung podcast, gak terasa banget, karena mungkin terlalu asik kali ya kita ngobrol-ngobrol bareng. Dari mulai kenangan masa SMA-nya Pak Martin, terus udah bahas cara belajar yang efektif, dan kita juga udah dapat beberapa tips masuk SMA favorit. Semoga podcast ini bisa memberi informasi gimana sih SMA itu dan juga bisa menambah semangat belajar kita. Kita juga mengucapin makasih buat Pak Martin yang udah meluangkan waktunya untuk P5 Bersuara ini. Thank you ya Pak, semoga sehat selalu dan Tuhan memberkati. Oke teman-teman, sekian podcast dari kami. Aku Eyo. Dan aku Rachel. Dan aku Pak Martin. Keep happy and healthy. And God bless you all. God bless you all. See you on the next podcast. Bye-bye. Bye.